Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dahulu nama saya Diani Tatalia dengan NPM 235300632. Di sini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual topik 3, yaitu terkait asesmen di dalam kelas. Identitas modul ajar, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9, fase D. Capaian pembelajaran, peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data, serta membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa. Kemudian jenis asesmen yang digunakan menggunakan asesmen diagnostik dan formatif. Selanjutnya terkait penilaian sikap menggunakan observasi profil pelajar Pancasila. Di sini terdapat 3 dimensi, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, dan bernalar kritis. Untuk penilaian pengetahuan berupa tes tertulis berupa unsur intrinsik cerita pendek, dan penilaian diagnostik berupa gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Asesmen formatif yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan perkembangan kognitif berupa penugasan yang diberikan pendidik kepada peserta didik dengan memberikan soal tertulis berupa menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Pada tahap ini, peserta didik dapat memecahkan persoalan terkait unsur intrinsik cerpen. Peserta didik juga harus mahir menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia, sehingga tugas terkait menganalisis unsur intrinsik yang terdapat pada cerita pendek sudah disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Asesmen yang digunakan pendidik sudah dikaitkan dengan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Hal tersebut sudah tercantum di dalam teks cerita pendek dengan judul Baik Luar Dalam dan Aku dan Semua Mimpiku, yang disajikan sebagai penugasan untuk peserta didik. Pendidik telah menyajikan teks cerita pendek yang di dalamnya termuat amanat yang terkandung di dalamnya secara tidak langsung disesuaikan dengan lingkungan budaya dan karakteristik pada diri peserta didik. Beberapa pesan yang terkandung di antaranya yaitu tentang pengajaran agama, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberi kelancaran dalam meraih mimpi yang diinginkan, dan selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pesan lain yang terkandung dalam teks cerita pendek tersebut yaitu tentang gigih, terus belajar, dan terus bersemangat dalam meraih sebuah impian. Kemudian kita diajarkan untuk tidak membicarakan keburukan orang lain dan selalu bersikap baik antar sesama teman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidik telah memberikan asesmen atau penilaian sesuai dengan budaya dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, bagian lingkungan budaya sudah menunjukkan bahwa asesmen tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari adanya nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita pendek yang berjudul Aku dan Semua Mimpiku dan Baik Luar Dalam, dengan dikaitkan dengan kemampuan yang ada pada dalam diri peserta didik. Selanjutnya, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapat secara lengkap. Yang ingin saya tingkatkan memaksimalkan efektivitas asesmen yaitu saya ingin menerapkan model-model pembelajaran yang bervariatif agar pembelajaran di kelas tidak membosankan, sehingga menjadi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Selain itu, saya ingin memberikan umpan balik yang baik dengan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.